tadi manfaatnya kan gitu. Iya. Kita di Sudi Garden dalam hal meningkatkan kualitas produk melon premium, kita lebih mengutamakan sortir buah dan hanya paling banyak 2 biji per pohon. Per pohon maksimal 2. 2 biji. Kenapa? Karena kalau satu pohon lebih dari 2 biji, nutrisi yang ada dalam media tanah ini, mohon maaf ini, tapi tergantung melon itu jenisnya. Tapi ada jenis yang F1 yang mohon maaf impor, itu bisa di atas 5 biji per satu pohon. Tapi F1 harus dari yang impor, tapi dengan perlakuan yang berbeda. Yang kita bahas di sini tentang media tanam yang umum nih, ya, yang umum. Tapi kalau itu kan media tanamnya juga lebih spesifik, nanti kita bisa bicarakan lebih detail lagi. Itu akan berbeda. Itu satu, media tanam yang berbeda. Yang kedua, jenis yang paling utama itu yang membedakan. Karena kalau mohon maaf, yang kita bahas sekarang ini secara umum saja dulu. Baik. Ya, lebih spesifik nanti harus berapa biji dan lain sebagainya. Nah, cuman yang kami lakukan sementara di Sudi Garden, yang saat ini kita tanam dengan mempergunakan media tanam di polybag, kita hanya membuahkan sampai maksimalnya 2 biji. Korelasinya apa? Ketersediaan media tanam yang terbatas, termasuk paling utama varietas yang kita tanam saat ini. Gitu. Nah, kalau nutrisi maksimal, maka buah bisa maksimal. Ya, buktinya kemarin Akang yang motong sendiri sampai 2,7 kilo kan dari satu pohon. Satu biji. Oke, berarti ini ya Kang ya. Jadi keberadaan pH yang bagus itu ya terhadap tanah itu akan membantu menciptakan ekosistem di dalam media tanam itu. Betul. Sehat untuk mikroba yang tumbuh, gitu ya. Jadi seandainya pH itu mungkin terlalu asam gitu ya, itu berarti berdampak terhadap ekosistem di dalam media tanam itu, mikrobanya jadi pertumbuhannya kurang bagus ya. Betul. Disitulah fungsinya kita untuk menjaga sebagai kontrol ya. Sebagai kontrol pH harus dalam kondisi yang stabil gitu ya. Yang seimbang gitu ya. Seimbang. Nah, berarti yang panjenengan akan gunakan dari pupuk Super 88 itu di situ memiliki dampak yang bagus bagaimana menjaga kestabilan dari pH tanah. Oke. Nah, seperti itulah. Jadi kenapa tadi lebih di awal kita membicarakan premium, dampak dari tanam melon premium. Ya, jadi tadi yang ke satu tentang waktu yang tidak terlalu lama, kita bisa menikmati hasil dengan usia antara 65-70 hari, itu pun tergantung jenis varietas yang kita tanam. Yang kedua, kita berbicara tentang harga, itu harganya berbeda kan gitu. Nah, yang ketiga ini tentang cost. Ya, yang tadi sudah kita bahas nih tentang cost. Tentang cost yang tidak terlalu tinggi dengan mempergunakan pupuk seperti itu. Tetapi mohon maaf ke kawan-kawan petani di seluruh Indonesia, terutama di melon, kita mengaplikasikan pupuk yang ramah lingkungan dengan biaya sedikit dan juga mengaplikasikannya kita lebih efektif. Gitu. Apa sih Kang ininya yang menjadi motivasi kok kita itu dalam proses menanam itu harus ramah lingkungan? Nah, jadi kita berbicara dan berpikir untuk anak cucu, masalahnya itu. Nah, bukan hanya saat ini, tapi kita berpikir untuk anak cucu juga nih. Lahan pertanian itu bukan warisan. Nah, itu. Setuju ya Pak ya? Bukan setuju ya? Lahan pertanian itu bukan warisan ya, tapi titipan ya. Untuk anak cucu kita ya. Nah, berarti kita sebagai petani harus memiliki kesadaran ya. Untuk menjaga agar lahan pertanian kita itu tetap sehat ya, tetap subur sampai bisa dinikmati oleh keturunan kita yang kita nggak pernah tahu sampai kapan gitu ya. Betul.
Berarti kalau kita tidak menjaga lahan pertanian kita saat ini, itu sama dengan kita, mohon maaf nih, mengkat anak kita dari sekarang gitu ya. Iya kan? Iya, jadi pangan jadi sulit gitu kan. Betul. Nah, salah satunya kita yang memiliki peran di situ karena tidak memiliki kesadaran bagaimana menjaga lahan pertanian dan perkebunan itu dengan baik gitu ya. Ya. Ayo Kang. Ya, siap. Nah, kita lanjut nih. Yang terakhirnya dari menanam melon ini, yang terakhir nih, yang keempat nih, itu alhamdulillah bisa meningkatkan perekonomian secara pribadi maupun pendapatan per kapita skala nasional. Nanti kedepannya gitu ya. Ya kecil-kecil aja dulu lah, untuk pribadi aja dulu. Nah, yang selanjutnya dari kegiatan ini mudah-mudahan ada manfaatnya untuk yang lain. Dan juga alhamdulillah, mohon maaf Pak Kubu dari desa Mekarsari, desa Mekarsari, kecamatan Tambak Sari, beserta ketua BUMDes hadir. Dan dari Kuningan mohon maaf nih Pak HR dan Pak Musa. Ini juga praktisi juga ini. Praktisi pertanian dari Kabupaten Kuningan. Ya, ada Pak Lurah Mekarsari, ketua BUMDes. Ya, terima kasih Pak Ketua BUMDes. Jadi yang terakhir di closing statement mungkin ya. Nanti dulu ada satu lagi. Oh iya, gimana? Tadi sudah dibahas ya terkait profit, terkait cara tanam, gitu ya, perawatan, efisiensi, efektivitas, ramah lingkungan. Betul. Oke. Ini kan buah melon itu ujung akhirnya kan kepada siapa? Manusia yang mengkonsumsi. Betul. Apa kita sebagai seorang petani, khususnya Kang Yana nih, apa kepedulian kita supaya yang kita tanam, yang kita hasilkan dari pertanian kita itu juga meningkatkan kesejahteraan konsumen. Betul. Jadi masyarakat sebagai konsumen buah melon ini khususnya. Gitu. Ayo Kang Yana. Salah satu program nasional ada yang namanya ketahanan pangan. Itu di Indonesia, setiap desa, setiap lapisan masyarakat seperti saya selaku masyarakat dan selaku petani mendukung terhadap program pemerintah tersebut meningkatkan ketahanan pangan. Yang kedua, dampak dari kegiatan ini kita berbicara tentang meningkatkan kesehatan masyarakat dengan terpecahnya yang namanya kebutuhan ini. Skala umumnya kita bisa membantu program nasional dengan yang namanya mencegah dan menurunkan dan jangan sampai terjadi stunting. Nah, jadi intinya nanti bisa dikonsumsi sama calon pengantin, sama ibu hamil, stunting. Kenapa? Karena dalam tubuh si ibu hamil yang mau melahirkan di bayi balita dengan proses yang berbeda, apa konsumsi langsung atau di blender, dibikin bubur dan lain sebagainya, gitu kan? Itu bisa menurunkan stunting. Jadi kalau tadi pertanyaannya, ini dari buah melon ini berdampaknya, targetnya seperti apa? Kita mencabang. Termasuk tadi yang ke satu, kita berbicara menopang daripada kegiatan pemerintah, terutama di Indonesia, ke Tangerang atau dari Ilalang kan gitu, lalu nempel ke kata kuncinya orangnya, mau anak, mau bayi, mau orang tua, mau nenek kan gitu, mau gadis, mau bujang ya, silahkan icip-icip, gitu kan. Lebih mengutamakan kekeluargaan dulu nih. Setiap yang datang ke sini mangga icip-icip. Ya, setelah icip-icip kita Facebook, yang ketiga TikTok, yang keempat Instagram. Mungkin si temennya yang bertanya itu akan berbeda-beda. Betul. Kali 10, 4 kali 10 berapa? 40 orang yang bertanya. 40 orang yang akan tahu, kan gitu. Nah ini manajemen market kita aplikasikan di sini
Ya aplikasinya, realisasinya seperti itu kemarin. Peluang dan kepuasan terhadap konsumen. Gitu. Jadi bidikan kita, satu orang datang minimal bisa memberikan ke 40 orang informasi tentang kita sendiri di Greenhouse membuka link tersendiri yang berhubungan dengan YouTube, aplikasikan, membranding, menyampaikan tentang kita. Tujuannya apa bidikannya? Tetap market. Gitu ya. Nah ya, tetap market. Dan mohon maaf, untuk skala besar, saat ini kemarin kita masukkan juga ke penerima atau ke bandar, yang sebagiannya kemarin alhamdulillah kita bermitra juga dengan kemarin di waktu yang lalu kita diminta yang mantap kan ya. Jadi memang bisnis ini sudah mengarah ke bisnis ya. Supaya mohon maaf, jadi kita yang memainkan pasar gitu, jangan sampai kita bukan hanya ke bisnisnya, tapi lebih mengutamakan kami di sini kalau punya ilmu mesti diamalkan. Jangan sampai tidak diamalkan seperti pohon tidak ada buahnya gitu. Nah, makanya kami di Sudi Garden membuka peluang untuk diskusi maupun betul. Insya Allah Sudi Garden menggali ke master, ke guru-guru kami juga kan gitu kan. Dalam artian bukan saya udah keahlian keilmuannya lebih enggak, tapi apa yang saya bisa dan saya punya saya kasihkan. Dan saya juga masih mencari ilmu nih, gitu, ke susu ke master-master yang lain. Dan termasuk ya kemitraan kami dengan Dinas Pertanian Kabupaten Ciamis, ke praktisi, akademisi, praktisi pertanian, kami terus solid dan kerjasama. Seperti itu. Baik, terima kasih Kang Yana sudah banyak berbagi. Ya. Ada pertanyaan Pak. Iya. Media tanam yang dipakai apa? Mau ditanya Kang Yana atau nanti ke mungkin di season ini ya? Mungkin di season ini, pertanyaan itu untuk season ini. Boleh, silakan. Oke, silakan. Kalau media tanam yang dipakai di Sudi Garden saat ini, kita lebih terhadap media tanam yang lebih mengutamakan alam ke organik. Bahannya yang ke satu kita mempergunakan humus bambu. Yang kedua, selain humus bambu ada nggak? Bisa nggak? Yang kedua enggak, yang saat ini saat ini yang kita berbicara. Yang kedua kita mempergunakan kohe, tapi kohenya yang sudah warnanya berubah, ya. Yang ketiga atau yang sudah tidak ada gas yang membahayakan, gitu kan? Jadi biar cepat nanti fermentasinya. Yang selanjutnya yang ketiga kita menambahkan kokopit. Yang keempat kita menambahkan sekam bakar. Dan yang kelima kita mencampurkan dolomit dengan takaran tertentu. Jadi yang sementara ini hari ini kita gunakan itu, ya, dengan komposisi berbanding 1. Nah, kenapa kita mempergunakan humus bambu? Humus bambu ini di dalamnya sudah terkandung jamur Trichoderma yang baik. Jadi untuk membantu perangsangan tumbuh kembali yang ataupun yang tidur bisa hidup kembali, ya gitu. Amuba dan bakteri baik nih, bukan bakteri jahat nih, bakteri baik gitu kan, untuk mengurai. Bakteri itu memang diperlukan Kang di media tanam. Tetapi yang diperlukan yang baiknya nih, yang bukan yang membahayakan nih. Yang membahayakan nanti akarnya busuk dan sebagainya gitu kan. Nah itu yang kita pergunakan seperti itu. Tapi pernah juga hidroponik menggunakan air dengan perlakuan yang tersendiri, pupuknya tersendiri. Tetapi yang saat ini yang kita pergunakan itu komposisinya itu. Alhamdulillah dampaknya kemarin ada satu pohon sampai 2,7 kilo satu biji, gitu kan? Daunnya besar dan lain sebagainya. Cuman pada saat ini kemarin ada transisi cuaca nih. 1 minggu yang lalu informasi BMKG kan bumi jauh dengan matahari, jadi panas lembab terasanya, jadi membantu pertumbuhan jamur. Nah, ada sedikit jamur nanti bisa dibahas sama
beliau. Jadi memang mungkin itu pertanyaan. Barangkali ada lagi Pak HR pertanyaan yang lain yang dilakukan di City Garden saat ini. baik, terima kasih Kang Yana. Buat teman-teman silakan kalau mau bertanya langsung aja chat ya, nanti insya Allah kita akan sampaikan ke narasumber. Nanti kita langsung ke Kang Khair. Ya, closing Kang statement Khair. dulu. Kang, Yosep. Closing statement dulu kan? Boleh, silahkan. Konsepnya nanti aja kalau udah mau selesai. Begitu. Iya. Kan nanti enggak di season ini. di season ini. Silakan. Untuk closing statement ini, para petani seluruh Indonesia jangan takut mencoba. Ini peluang usaha yang sangat menguntungkan. Karena yang ke satu, waktu tidak lama itu segera menghasilkan. Yang kedua, analisa usahanya sangat bagus. Yang ketiga, kita bisa membantu program pemerintah untuk meningkatkan kesehatan dan menurunkan stunting. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Yana. Ya. Luar biasa. Kalau ngomong sama pelakunya tuh enak. Begitu ya. Oke, kita ke selanjutnya ke Kang Yosep. Punten. Ke Kang Yosep, mungkin nanti kita juga akan menyinggung tadi tuh kayaknya ada yang nanti di akademisi itu, karena Kang Yosep kan di ini ya di samping praktisi hortikultura juga sehari-hari juga sebagai akademisi ya. Iya betul. Karena nggak perlu minta ke orang tua. Gitu. Dampaknya positif ya. Iya. Ya, dampaknya sangat-sangat bagus lah gitu. Nah, terus di sini kenapa saya ngambilnya pembibitan? Ya, kenapa sih harus dibikin bibit dulu? Padahal kan biji melon ini bisa langsung ditanam di media tanam. Efeknya apa? Efeknya nanti ke produksinya berbeda, tidak serempak gitu. Nah, makanya di sini saya ambil dari awalnya dulu nih, biar Gus ada kita mudah-mudahan memberi manfaat, saling mengingatkan aja. Kenapa harus dibikin bibit? Ya, kenapa harus dibikin bibit? Nah, pertama tujuannya agar nanti produksinya kita serempak nih. Ya, kalau misalkan kita nanam langsung 100 pohon, bijinya langsung ditanam ke media tanam, jika ada 10 pohon yang mati, berarti itu harus ada susulan ya. Otomatis nanti produksinya berbeda. Selang waktunya berbeda. Itu seperti tadi kata Kang Yana, di sini juga ada yang berbeda ya Kang. Itu ada yang berbeda berapa hari? 5 hari gitu. Berbeda 5 hari aja kan itu efeknya panennya jadi nggak serempak. Iya, gitu. Makanya di sini saya ngambil temanya pembibitan. Ya, tujuannya agar nanti produksinya serempak. Itu minimal panennya hampir sama lah gitu. Ya. Nah, terus apa saja nih yang harus disediakan? Pertama, sudah pasti bibitnya dong. Iya dong. Ya, nanam melon mesti bibit melon dong. Masa bibit ketimun. Gitu. Ya. Jadi yang pertama bibitnya nih, kita mau nanam varietasnya apa? Gitu. Nah, yang kedua, medianya. Medianya itu kan banyak ya, bisa pakai polybag kecil, bisa pakai tripod, ya bisa pakai rock wall. Itu untuk yang full hidroponik harus pakai rock wall lah, gitu ya. Nah, kalau misalkan konvensional seperti ini, ya kita bisa media untuk tempat bibitnya menggunakan polybag kecil atau tripod, gitu. Nah, yang selanjutnya kita harus menyediakan ember atau wadah, mau baskom mau gelas besar boleh lah ya. Terus ada air juga, ada kain halus atau tisu gitu ya. Nah, itu untuk apa semuanya? Nanti kita bikin bibit ya. Terus media pembibitan banyak, seperti yang ini Kang Hilman yang dari Ciamis, beliau menggunakannya kokopit ya, termasuk media tanamnya juga beliau menggunakan kokopit karena sistem tetes gitu. Nah, terus bisa menggunakan juga tanah tadi yang sudah disampaikan sama Kang Yana, tanahnya dari humus bambu, terus pakai sekam bakar, mau ditambah dolomit untuk mengatur pH tanah juga bisa gitu. Itu untuk media semainya.
Nah, terus yang harus disediakan juga fungisida sama JPT. Nah, kenapa harus ada fungisida sama JPT? Kita takutkan di biji tersebut ada jamur atau apa yang dibawa dari indukannya, gitu. Terus JPT-nya itu untuk merangsang pertumbuhan, ya, gitu. Coba di slide 2. Nah, langkah, ya betul tadi. Langkah pertama. Nah, itu. Langkah pertama ini untuk biji, ini kita rendam dulu selama 1 jam di air hangat. Ya, hangat kuku lah, gitu. Itu tujuannya apa? Untuk membantu pecahnya si batok yang ada di biji. Dari biji itu. Gitu. Yang kedua, setelah kita rendam 1 jam di air hangat, kita rendam lagi di fungisida JPT, ya, untuk merangsang pertumbuhan. Nah, kenapa direndam? Ya, tujuannya tadi untuk mempercepat daya kecambah dari biji melon. Melon itu sendiri. Kalau misalkan kita tanam langsung nih, ngambil dari amplop bibit, langsung kita tanam ke media tanam, kemungkinan itu tumbuhnya berbeda. Ya, jadi alangkah baiknya kita rendam dulu pakai air hangat, kita rendam pakai JPT. Kalau JPT-nya mau pakai bawang merah juga bisa. Bawang merah? Iya, bawang merah mau diparut, mau di blender, diambil airnya itu digunakan untuk JPT, biar perangsang tumbuh, gitu. Ya. Nah, terus langkah yang selanjutnya, kalau nggak mau repot pakai Super 88 juga bisa. Oh iya, bisa, itu bisa juga. Ya. Iya. Iya, jadi sarannya nanti sedikit kalau pakai Super 88 itu sedikit. Kan itu selalu sedikit ya. Ya, sepucuk aja lah, sepucuk sendok makan, sendok teh. Iya. Buat soalnya kalau terlalu banyak takutnya malah mati ya si bijinya itu. Nggak usah banyak-banyak lah. Iya. Baik, langkah yang kedua, bisa kita lihat di sini. Biji yang sudah tadi kita rendam, kemudian kita simpan pada tisu. Tapi tisunya jangan tisu yang mengandung kimia, karena sudah ada kan tisu yang wangi gitu ya. Nah, tisu basah, ini tisunya yang netral aja. Netral. Ya, kalau nggak ada tisu, kita bisa pakai kain yang halus. Kainnya halus. Nah, kainnya kita kasih air dulu, kita basahin dulu. Terus bijinya kita simpan di kain atau di tisu. Nah, kemudian kita bungkus, kita simpan di plastik, di kantong plastik kecil lah, nggak apa-apa ya. Nah, itu tujuannya apa? Tujuannya untuk mempercepat proses dari biji menjadi kecambah, gitu. Kalau sudah jadi kecambah kan udah kelihatan tuh muncul calon akar. Nah, insya Allah itu cepatlah pertumbuhannya. Ya, kalau misalkan masih berbentuk biji, yang udah keluar akar, nanti pertumbuhannya kan pasti berbeda. Gitu. Makanya nanti setelah jadi kecambah, kita sortir lagi tuh. Yang kita semai, yang udah ada bijinya. Yang udah ada akarnya. Maaf ya, yang udah ada calon akarnya. Gitu. Makanya kalau misalkan mau nanam 100, kita bikin kecambah jangan 100, harus lebih. Karena ditakutkan tidak semuanya numbuh, berpotensi gitu. Tidak numbuh. Iya. Nah, langkah yang selanjutnya, ini langkah yang ketiga, kita siapkan medianya. Ya, media tadi untuk hidroponik sudah pasti menggunakannya rockwool. Ya, bisa kita semai langsung di rockwool, atau bisa menggunakan juga kokopit, bisa menggunakan media tanam yang dibikin dari tanah. Ya, dari tanah humus bambu itu bisa kita gunakan untuk media semai, gitu. Nah, biasanya usia untuk bibit siap tanam itu dari 10 sampai 14 hari setelah semai. Ya, atau minimal sudah keluar daunnya, daun tunas. Enggak, yang pertama kan itu keluar daunnya dari bijinya kan. Oh, dari bijinya. Nah, nanti ada di langkah selanjutnya. Langkah yang keempat, nah ini sortir kecambah ya, yang memiliki calon akar. Itu yang kita semai, yang biji yang sudah ada calon akarnya, gitu. Nah, langkah yang selanjutnya bisa kita lihat. Nah, di sini kalau sudah keluar daun yang dibawa dari biji, itu kita lakukan penyemprotan fungisida. Nah, takutnya
bibit tersebut kena jamur terus layu kemudian mati. Ya biasanya kalau jamur itu kan perpindahannya sangat cepat. Kena angin dari satu bibit pindah ke bibit yang lain. Ya, jadi untuk pencegahannya kita semprot pakai fungisida sampai dengan nanti keluar daun sejati. Daun sejati itu daun setelah daun yang bawaan dari biji. Gitu. Nanti kalau misalkan sudah keluar daun sejatinya lebih dari 2 atau 3 sampai 6 lah, itu sudah bisa kita pindahkan ke media tanam. Gitu. Baik, langkah yang terakhir ini untuk pemindahan bibit. Kalau misalkan di polybag itu mungkin mudah ya, asal jangan dicabut. Maaf nih, misalkan gini, ini polybag semai, terus ada keluar bibit, ini jangan kita cabut, ya, tapi dibalik. Ini batangnya kita capit pakai jari, terus dibalik, baru diambil plastiknya. Jangan dicabut seperti ini. Gitu. Kalau tripod kan mudah ya, tinggal dari bawahnya aja ditekan udah keluar tuh. Apalagi di Rockwall ya tinggal ngambil kan. Gitu kalau di Rockwall. Gitu. Itu langkah-langkah untuk pembibitan seperti itu. Nah, kalau ya. Kang Yana kemarin tuh pakai itu ya, plastik bekas air mineral ya. Oh, aquacup. Jadi dia Pak Yana yang saya lihat itu didorong dari belakang. Iya, itu sama kayak tripod. Didorong ya. Dorong. Cuma mungkin kalau di aquacup memerlukan medianya lebih banyak gitu ya. Iya. Di cup itu lebih banyak medianya. Kalau di tripod lebih sedikit. Gitu. Itu yang kita sharing saja ya. Itu saya mengingatkan aja. Teknis lah ya. Iya. Gitu. Apalagi di sini yang via online juga banyak nih seniornya. Tidak apa-apa. Kita kan dalam rangka berbagi, bukan untuk menggurui. Gitu. Iya, betul. Gitu. Jadi kita saling mengingatkan saja. Barangkali nanti ketika kita mau bikin bibit nih ada yang lupa. Iya. Pas lihat video ini, oh iya, ini ada yang ketinggalan nih. Gitu. Gitu Kang, mungkin ya untuk pembibitannya. Tadi untuk budidayanya sudah dibahas sama Kang Yana dari mulai penanaman, pemupukan, bahkan tadi sampai penjualannya. Nah, terus ada efek nih, bagaimana efek marketnya? Nah, itu kan, ini kan menarik ini kan perlu kita sharing ini. Kebetulan nih saya di sekolahan di tingkat SLTA, SMK, terus ada juga saya bikin agribisnis siswa. Nah, di sana cakupannya ini baru 1 kabupaten, Kabupaten Ciamis. Ada dari mahasiswanya juga ada yang ikut, dari Tasikmalaya bahkan ada ya untuk mahasiswa, terus dari Unigal juga ada banyak. Dari penjualan sangat gampang itu. Ya, saya yakin mereka itu punya Facebook, punya sosial medianya lengkap lah. Sekarang itu anak milenial ya, jadi nggak kayak saya dulu gitu kan, nggak melek internet gitu kan. Kalau sekarang itu nggak melek lagi. Ini anak-anak itu saya lihat ketika main ke suatu tempat, saya yakin yang pertama dia lakukan selfie. Iya. Nah, selfie dia upload. Banyak tuh tadi yang dibilang Kang Yana, banyak yang bertanya. Iya, banyak sekali yang bertanya. Lokasinya di mana? Produksinya siapa? Dijual atau enggak? Dibuka untuk umum atau enggak? Gitu. Nah, dari sana kita tidak usah capek-capek nyari bandar atau kita bikin iklan. Dari sana saja sudah banyak tuh pengunjung pada datang ya. Iya, pada datang sendiri. Berarti membeli di lokasi. Gitu. Jadi mungkin kita tinggal siapkan kresek sama kiloan ya. Iya. Itu lebih simpel gitu. Tanpa kita bikin iklan nih, biayanya bikin spanduk apalagi yang gede kan lumayan tuh. Kita pakai mereka aja. Ya, tanpa disuruh pun dia sudah selfie sendiri. Gitu. Saya belum pernah ngajak siswa datang ke suatu tempat disuruh foto-foto, enggak. Saya ajak aja, otomatis dia udah masuk ke GH foto-foto sendiri. Hari itu pun langsung diupload. Seperti itu. Nih Kang, mudah-mudahan ini bahasan ini menjadi salah satu pematik ya. Iya. Ada yang menangkap nih. Kalau tadi saya menyampaikan terkait dengan bagaimana peran akademisi terkait dengan pengembangan hortikultura gitu ya.
mudah-mudahan sih bisa menjadi salah satu satu program yang saling keterkaitan gitu loh. Baik oleh pemangku kebijakan ataupun teman-teman yang sehari-hari di ranah akademisi. Maksud saya gini Kang, kita itu kan selama ini terframing menjadi petani itu tidak sejahtera. Bahkan sampai orang tua itu menyampaikan begini, kamu jangan jadi petani. Iya betul. Kamu jadi pegawai saja. Kamu jadi pejabat. Jadi petani itu nggak bagus masa depannya. Ini kan merusak. Merusak generasi nih. Pemikiran generasi gitu. Yang akhirnya kita alami sekarang, mohon maaf nih. Saya sering kali bertemu di lapangan itu, ketemu petani ya mereka-mereka yang sudah lansia. Betul. Nah pertanyaannya, siapa yang akan melanjutkan proses menanam ini gitu kan? Berarti harus ada satu upaya nih mengembalikan pemahaman bahwa menjadi petani itu keren. Betul. Nah itu hebat. Nah itu bisa potensi-potensi pertanian yang ada di sekitar itu kita topang bareng-bareng gitu loh, sehingga itu juga menjadi sejahtera gitu kan. Benar. Dibantu. Saya punya harapan yang sangat besar ini. Mudah-mudahan pertanian ini bisa masuk ke kurikulum. Bagus. Gitu. Ya, jadi dari mulai TK ini sudah dikenalkan sama dunia pertanian seperti itu. Mudah-mudahan kedepannya. Langsung aja ya. Subkecamatan Pak, karena di tiap kecamatan itu ada balai penyuluhan pertanian. Nah, jadi petani kebetulan juga pada kesempatan hari ini sebagai kalau tupoksi Pak, tugas pokok dan fungsi saya itu ada di bidang perlindungan tanaman. Ya, jadi saya petugas POPT yang keberadaannya di Provinsi Jawa Barat khususnya itu sangat minimal. Nah, jadi kadang-kadang kalau urusan hama dan penyakit ini tidak dikendalikan itu berpotensi ada resiko kehilangan hasil. Itu yang coba kami tahan gitu, supaya tanaman itu setelah ditanam itu kita bisa panen nanti gitu. Itu yang paling penting. Apa yang ada di bumi dan kita harus menjaganya. Nah, pedoman pengendalian penyakit dan hama ini kita itu punya pedoman Pak, khususnya di bidang perlindungan yang namanya pengendalian hama secara terpadu Pak. Kalau disingkat itu sering disingkat PHT, mungkin para petani sudah sering mendengar. Jantan, jadi kita itu harus terpadu. Dalam artian terpadu ini kita itu pertama harus memadukan unsur budidayanya Pak. Termasuk tadi yang sudah dibahas oleh owner kita itu. Kita mengambil media tanamnya juga dari alam, yang ada di alam, yang insya Allah minim residu bahan-bahan kimia. Gitu ya tadi peralihan ya. Sekarang Dinas Pertanian dan Kementerian juga sedang menggalakkan yang namanya pertanian berkelanjutan dengan unsur ramah lingkungan. Nah, ramah lingkungan di sini dan keberlanjutan di sini secara penggunaan sarana produksinya itu kita bisa hemat-hemat Pak. Nah itu kemudian juga harus ramah lingkungan dalam masyarakat kita juga aman. Itu dan juga perlakuannya harus seperti apa sih? Itu Alhamdulillah pupuk ini ramah lingkungan. Nah, itu salah satunya yang harus kita biasakan, Pak. Gitu kan. Kalau kemarin-kemarin kan petani kita masih terbiasa dengan pupuk-pupuk yang menggunakan pupuk-pupuk yang sifatnya padat, Pak. Padahal kalau di pertanian itu lewat bagian bawah daun, epidermis bawah daun biasanya itu, yang di mulut daun. Itu top, seperti itu. Jadi harus pandai-pandai membeli pupuk juga. Nah, kembali lagi pada topik bahasan tentang perlindungan tanaman, gitu ya. Tadi lingkungan itu
harus tahu dulu tadi ya hama dan penyakitnya. Untuk hama penyakit pada tanaman melon ini utamanya yang merusak secara mengkhawatirkan gitu, diantaranya kalau di fase persemaian tadi itu ada yang namanya dumping off atau rebah kecambah, Pak. Nah, jadi mungkin para petani sering di persemaian itu kecambah. Nah, itu salah satunya itu diakibatkan oleh keadaan media habis dipindah tanam itu namanya fungisida dan juga sudah diberikan. Nah, itu. Kemudian hama dan penyakit selanjutnya yang paling merusak vegetatif awal kan biasanya daun, Pak, yang dirusak. Ya, walaupun daun yang dirusak, tapi kalau untuk pertumbuhan tanaman fase awal itu sangat mengganggu, Pak. Jadi pertumbuhannya kurang, kemudian pembentukan batangnya kurang, itu karena fotosintesis terganggu. Di antaranya itu ada kalau dari serangga, hama itu biasanya kutu kebul, Pak. Kemudian penggorok daun. Nah, biasanya tuh daun-daun tuh putih kayak digorok gitu ya. Kalau kutu kebul itu biasanya di bawah daun tuh putih-putih gitunya. Kemudian juga biasanya kemarin ini nih udah pengendalian itu ada penyakit embun tepung. Nah, itu yang muncul itu penyakit embun tepung. Itu biasanya kalau embun tepung tuh. Nah, kalau embun tepung itu dari jenis penyakit itu diakibatkan oleh jamur. Kalau yang embun tepung gitu ya. Kalau yang dari jenis penyakit itu ada dua, yang disebabkan oleh bakteri dan juga jamur. Kalau dari jamur itu salah satunya embun tepung. Nah, faktor pemicunya kalau embun tepung itu dari suhu dan kelembaban. Makanya secara simpel sebenarnya kalau pengendalian penyakit itu kita bisa mengontrol 4 unsur, Pak. Seperti avatar, Pak. Unsur air, gitu ya, udara, angin, api dari mana? Di cahaya matahari, kemudian tanah. Itu 4 unsur itu harus diseimbangkan. Jadi kan kemarin itu 2 minggu ke belakang itu katakanlah kelembaban itu kan antara perpaduan air dan juga matahari. Jadi kalau terlalu terik itu jadi lembab gitu ya. Sedangkan di bawah itu ada penguapan, nah uap itu yang jadi kelembaban tuh. Jadi bukan artian kelembaban itu kadang-kadang disebut karena banyak air, Pak. Nah, banyak air jadi lembab, enggak. Kadang-kadang kalau banyak air tapi udara, angin itu dingin, itu enggak jadi lembab, tapi jadi dingin kepada tanaman. Tapi kalau banyak air di bawah, terus panas juga, nah itu bisa memacu kelembaban. Nah, kelembaban itu kemudian merangsang potensi tumbuhnya jamur yang sudah. Kan jamur itu spora, Pak. Spora kadang-kadang kita bawa spora dari mana gitunya masuk ke area greenhouse atau screenhouse, itu bisa menyebar oleh angin. Nah, itu makanya hati-hati kalau jamur itu biasanya kemarin pengalaman di sini, Pak, karena saya juga sering memantau gitu ya supaya studi garden ini bisa ramah lingkungan dan juga aman, kemudian juga bisa menghemat biaya. Kemarin itu pas musim tanam sebelumnya itu ada yang namanya bercak pada daun, Pak, antraknosa. Nah, jadi bercak-bercak coklat pada daun itu di musim yang kemarin itu lumayan rada parah, Pak. Ternyata setelah dikaji apa yang terjadi itu masih di sekitar parit ini nih, itu masih ada inang-inang. Inang itu tempat tumbuh jamur, biasanya itu ada di gulma-gulma, Pak. Jadi sekeliling kita ini juga walaupun ini sudah ada di greenhouse ya, screenhouse itu di luar itu di pematang-pematang seperti itu harus dibersihkan dari rumput. Utamanya biasanya kalau rumput yang paling biasa ditumbuhi jamur itu babadotan kalau Sunda, Pak. Babadotan itu biasanya ada jamur di sana. Nah, itu harus dieradikasi atau dijauhkan dari sekeliling. Kemudian juga pengontrolan kalau untuk pengendalian jamur, pengontrolan ini kelembaban diantaranya kita harus rajin melihat apakah cukup atau tidak keadaan air di media tanam. Kadang-kadang kalau anjuran menyiram itu kan pagi sore, Pak. Tapi kalau sekiranya pagi akan terjadi penguapan yang cukup tinggi, tapi keberadaan si media tanam masih cukup lah, masih basah cukup, itu tidak usah disiram. Itu karena nanti kalau terlalu banyak air, kemudian nanti penguapan tinggi itu justru akan resiko jamur. Jamur. Itu dari perilaku budidaya yang memicu. Sedangkan nih kalau tips untuk pengendaliannya kita juga tidak kalah gitu, Pak. Kita harus pintar-pintar. Bagaimana cara pengendaliannya? Kalau untuk yang namanya bahan pengendalian, Pak, punten ya. Bahan pengendalian kan kalau di pasaran sudah beredar banyak juga, kemudian kita juga bisa buat, tapi harus pandai-pandai memilih.
Nah, kalau untuk hortikultura sebenarnya kalau untuk tanaman-tanaman melon seperti ini itu kita di Dinas Pertanian utamanya di bidang perlindungan gitu ya. Kalau untuk pengendalian hama dan penyakit itu kita sedikit-sedikit berpindah kepada yang namanya agen hayati, Pak. Kalau rekan-rekan mungkin pernah mendengar juga agen hayati itu jadi apa-apa yang ada di alam kita manfaatkan, termasuk jamur-jamurnya, Pak. Karena jamur juga ada jamur baik dan jamur jahat. Gitu. Kalau jamur jahat jadi penyakit, tapi kalau jamur baik itu biasanya menjadi lawan terhadap jamur. Ya? Nah, itu kita budidayakan juga itu, Pak. Termasuk tadi yang paling simpel itu jamur trichoderma yang ada sudah di ini nih, yang sudah diberikan ke media tanam. Nah, jadi Bapak owner juga sudah mengaplikasikan alhamdulillah jamur trichoderma itu. Jadi jamur trichoderma itu sebagai penangkal penyakit tular tanah, Pak. Jadi kalau tular tanah, sebenarnya tular tanah di media polybag seperti ini tidak terlalu, Pak. Tapi kalau kita tanam melon atau tanaman hortikultura, sayur-sayuran di lahan yang terbuka itu kan luas. Tular tanah itu potensinya ini ya dari irigasi, kadang-kadang air yang mengalir itu lebih mengancam. Tapi kalau di polybag seperti ini, insya Allah gitu ya tular tanah rada bisa dikendalikan. Tapi kegunaan jamur trichoderma juga bukan hanya untuk sekedar mengantisipasi tular tanah, juga tadi ya, seperti yang disebutkan oleh Bapak Owner juga bisa memicu pertumbuhan mikroorganisme pengurai. Itu jadi ketambah-tambah pupuknya kalau sudah bagus gitunya, ketambah dengan media yang bagus, ada mikroorganisme juga itu insya Allah pertumbuhan tanaman bisa bagus gitu. Dan nutrisinya terpenuhi ya. Nutrisi yang harus terpenuhi, penyiraman, pengaturan kelembaban, dan juga yang paling penting ini nih pemeliharaan seperti pruning itu. Kemudian kalau biasanya kalau sudah tanaman menginjak fase buah itu biasanya ada busuk buah, Pak. Busuk buah itu ada dua penyebab. Yang satu kalau dari kalangan hama biasanya lalat buah. Itu dia bisa memparasit si serangga yang datang, itu kelebihannya. Jadi bisa hidup dulu di sini. Jadi itu sebenarnya ekosistemnya itu mendukung, Pak. Makanya kalau tadi sekilas agen hayati itu kan ada yang keluarga jamur seperti tadi yang sudah saya sebutkan, ada yang juga predator seperti ini, Pak. Ini predator itu katakanlah ini Tito alba, burung hantu. Itu kan kalau di tanaman padi itu memangsa tikus, Pak. Nah, seperti itu. Kita itu harus menyiapkan ekosistem yang layak yang bisa dihuni oleh agen hayati tersebut. Kalau misal ini nih serangga-serangga yang bertelur gitu ya, itu bisa kita tanam yang namanya bunga refugia. Itu mungkin rekan-rekan juga sudah sering mendengar. Jadi refugia itu tanaman bunga-bungaan tempat hidup serangga baik, Pak. Nanti bisa nih mungkin ke depan di sekitar ini, untuk kan biasanya nih serangga-serangga banyak menyerang tanaman buah naga atau tanaman melon, itu di sekitarnya kita tanam juga bunga matahari. Pertama dari segi estetikanya mungkin ada, kemudian edukasi untuk nanti katakanlah tadi tenaga pendidik gitu ya, untuk anak-anak itu juga ada gitu ya, dan juga akan menambah nilai ekonomi. Betul. Gitu ya, bunga matahari bisa dijual biji gitu kan. Bentar. berkeliling dulu sebentar ini. Sambil kita boleh itu ya, berarti Kang Yana kita teman-teman supaya bisa mengetahui wabil khusus efisiensi kemarin ya. Nah, efisiensi berapa persen yang biaya operasional yang Kang Yana dapatkan ya, sebagai salah satu bentuk upaya gitu kan, agar efisiensi kita bisa pangkas tapi produktivitas bisa tetap kita jaga, syukur-syukur bisa kita naikkan kan gitu kan, sehingga di situ terdapat nilai hasil profit ya yang bisa didapat oleh petani gitu ya. Betul. Buka semua gitu, jangan dirahasiakan. Supaya menambah kemanfaatan kepada teman-teman semua gitu. Kamera itu bergunting. Kalau di sana saya anak-anak lahannya terbuka.
buka nggak pakai atap gitu ya. Jadi tiap pekarangan ada yang lahannya 0,5 meter, ada yang 1 meter lebarnya itu. Udah nggak apa-apa kita bikin panjangnya berapa meter silakan. Maka untuk perambatannya kita kayak bikin jemuran. Ya, untuk bambunya kebetulan di samping sekolah sebelah bawah kan banyak tuh yang baru kita manfaatkan bambu baru. Jadi siswa tidak ada yang menggunakan modalnya. Tadinya susu. Media tanamnya ambil dari kebun bambu juga. Mereka bikin media tanam sendiri. Komposisinya sudah saya kasih, dibawa ke rumah masing-masing. Terus untuk angkutannya, kan kalau di saya ada beberapa orang tuh yang dari kendaraan, udah pakai ini, ada kendaraan buat ngangkut. Alhamdulillah sekarang 90% siswa yang di tempat saya kerja semuanya nanam. Alhamdulillah. Terus untuk pemasarannya kebetulan di Kawali banyak tukang es campur jus dan lain-lain. Mereka langsung jual langsung ke sana. Bahkan ada yang satu orang dia nggak pernah dijual keluar, gitu. Tetangganya yang pada beli. Bahkan ada yang belum matang udah dikasih name tuh. Punya ibu ini, punya ibu ini. Charter. Iya, dari charter. Dia sampai sekarang belum pernah ngejual ke tempat buah atau ke tukang jus, belum pernah. Pas saya lihat ke rumahnya, ini masih kecil udah ada namanya. Ini punya ibu siapa? Ini ibunya. Alhamdulillah. Bahkan untuk modal berkelanjutannya, ya mereka sudah punya dari hasil tadi. Kayaknya mulai perlu digeser ke Kang, ke pondok pesantren itu. Di pondok pesantren kalau di saya udah perlu ditularkan kan kayaknya sebanyak-banyaknya kayaknya. 2 tahun ke belakang produk pesantren yang saya ambil dari petani. Dan meskipun yang lain banyak yang dari produk makanan, kebanyakan makanan juga kan. Terus ada juga dari kerajinan. Yang saya ambil dari petani. Tahun 2021 kalau tidak salah, di Jawa Barat yang pertanian hanya dari Kawali, dari pesantren Bagus Sawan. Ya, ada lagi alhamdulillah muncul masih dari Kawali juga, dari pesantren munculnya peternakan. Yang peternakan tersebut kolaborasi dengan pesantren saya. Itu dengan Bagus Salam, dia punya pupuk, saya pertanian. Nah, kita join. Ya, santri dari saya ke pesantren dia, dari pesantren dia ke tempat saya. Kita barter, istilahnya tukar siswa. Gitu. Jadi tadi saya belajar tentang pupuk, tentang pemeliharaan hewan dan lain-lain, kesehatan hewan. Yang dari hewan belajar tentang pertanian. Bagus itu, perlu digalakkan. Oke. Langsung yuk. Kok udah dipetik duluan? Pendek tadinya itunya, ternyata memang buka dulu linknya. Dari pin sini aja nih. Enggak, buka link YouTube dulu. Nanti diitukannya videonya dari yang Kesiapan bagian perpisahan malam ada perpisahan nggak bisa tuh. Ya, Pak Sri. Ini ya. Ya. Di sana Pak Indonesia yang bersihin. Di sebelah sana kan sama itunya. Ya, kamera.
Asri dari sana Mas. Pak. Yuk kita. Kang Mas, di HP-nya lagi itu ya? Gimana? Ya. Masuk Zoom, masih masuk Zoom. Ya, ini Oh. lepas loh. Lepasin jauh di wilayah yang potensial. Pak Srin nggak boleh jauh-jauh nih Pak Srin. Nah, masalah. Jauh dia langsung hilang. Lepas ya. Yang aku be. Lanjut lagi. Ya. Nah. Ya. Oke. Sahabat tani, sahabat Sudi Garden, sahabat pecinta melon dan bubuk Super 88 dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita telah usai untuk agenda diskusi kita hari ini, dan insya Allah kita akan terus berlanjut untuk berdiskusi di media group yang sudah kita persiapkan. Harapannya adalah apapun yang kita kerjakan semuanya satu, tujuan utamanya adalah mengharap ridha Allah, dan mudah-mudahan nilai yang kita capai adalah memberikan kebermanfaatan untuk kita semua, karena berbagi itu insya Allah akan mendatangkan keberkahan, gitu ya. Saya ucapkan terima kasih kepada Kang Arif, terima kasih untuk waktu dan tempatnya, waktu dan kesempatannya, pikirannya, semuanya mau berbagi buat teman-teman. Jangan bosan-bosan. Kang Yosef, banyak inspirasi yang kita tunggu. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Amin. Kang Yana sudah menyediakan tempat. Terima kasih sekali, nggak bosan-bosan memberikan masukannya, bimbingannya untuk kita semua. Mudah-mudahan terus eksis. Bisa, Pak. Baik teman-teman, sebelum kita melihat secara langsung gitu ya, apa yang tadi kita bahas terkait dengan ada hal yang dilakukan oleh Kang Yana ya, terkait tersampaikan hari ini secara utuh. Betul. Nanti insya Allah bisa di-share ya. Bisa. Oke, siap dulu, siap nge-share itu ya. Oke. Oh, silakan Pak. Oh, ada pertanyaan nih dari Pak Kuwu. Bisa tidak itu dipergunakan dah. Untuk yang tadi sudah dijelaskan bahwa pupuk yang sekali kajian analisa yang sudah kami lakukan di Sudi Garden yang disampaikan tadi Kang Yosef dari praktisi, akademisi, dan Pak Arif juga tentang pemilihan penanggulangan hama dan penyakit. Betul sekali Pak, kata kunci yang selanjutnya selain media tanam pada awal kita mau melakukan penanaman itu pemilihan benih. Pada saat kita
di usia 2 hari semaian, itu akan nampak Pak. Mulai start penyemaian, ada kecambah enggak? Ternyata analisa kemarin yang terjadi di sini saja Pak, saya mencoba menyemai itu 300 bulir benih melon. Ternyata yang Insya Allah lah bambu banyak. oh bambu. Cuman ini aja. Ya. Ada di toko kan. Ya, kalau bambu itu akumulasi perhitungan per 100 meter Pak, per 100 meter. Ini umum saja dulu ya Pak ya, umum saja per 100 meter relatif. Jadi itu Pak Gugu modal. Ada yang 5, bahkan ada yang di bawah 5. Oke. Jadi upaya bagaimana kita cara meningkatkan ya tanah ya itu. Ya yang kita lakukan kalau buah dikawinkannya hanya 4 tunas. Terus kelihatan bunga-bunga di atas itu akan dibuang. Kita buang, biarkan itu, karena akan semakin berat. Mohon maaf, semakin banyak buah yang kita abaikan, maka akan memperhambat targeting buah mana yang akan kita pelihara. Kenapa? Karena buah-buah yang lain juga. Buah saya dapat mana? Satu banget. Itu kalau varietas yang usianya 65 hari udah panen. Kalau yang 70 hari panen, bergeser pula itunya dari mulai tanggal kurang lebih ya antara 24 sampai tanggal udah sebesar gini. Pak Kuwu nih, itu Kang, sayang nih dibuang-buang kan gitu. Nanti ini akan menghasilkan buah. Nah, tapi kalau secara kasat mata kita lihat ini bulatnya sangat berbeda. Maka ini tidak akan menghasilkan buah yang baik dan maksimal. Sudah besar, sudah maksimal, ciri sudah matangnya, itu ciri sudah matangnya. Lagi nanti kita melihat sentil-sentil gini. Suaranya berbeda gitu kan, oke lah itu bisa masuk kan, secara teoritisnya beda suara. Nah yang lebih utama lagi di daun, kalau daunnya sudah keriput, lalu daunnya sudah mengering, nih ini namanya daun bener apa Bu? Kalau istilah di melon ini yang daun 2 ini. Nah termasuk ada pertanyaan barangkali, kenapa daun 2 ini nggak dibuang semuanya? Nah ini dikasih selisih tujuannya apabila batang kan gitu ya. Jadi dalam hal buah melon sangat-sangat sekali perlu dengan yang namanya sortir buah. Sortiran itu tidak bisa dimakan Pak? Sortiran pernah ada juga yang dikukus. Dikukus ini enak dikukus, ada juga yang pernah di sayur gitu, ini enak buat gitu. Ya buat lalap ya? Buat lalap gitu kan. Jadi kalau ini Kang yang dibuahin 1 batang terus 2 gitu, gimana kriterianya? Oh gini, nah ini sengaja di sini, ini kaletnya sama, lonjongnya sama, sebut sajalah kembar, maka kita berani, gitu kan? Maka kita berani untuk ditumbuhkan dan dibesarkan. Seperti ini juga nih. Oh, bulatnya sama. Ke atasnya ini dibuang. Ini dibuang, ini dibuang. Kalau itu yang lonjong Pak gimana itu? Kalau ini yang lonjong ada spesifikasi khusus. Karena batangnya sangat berbeda, daunnya sangat berbeda, mungkin ini kemasukan benih yang lain. Ya, 4, 9 yang kita pelihara. Kenapa? Karena kalau terlalu bawah, nutrisi terlalu dekat, termasuk Pak, ini kena air pada saat penyiraman. Jadi kalau secara umum kita mempergunakan di Sudi Garden, di tunas yang keberapa untuk pembuahan, saya berhitungnya gini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, tadi yang dari ini yang diurus 7, 8, 9, 10. Ngawin kan. Belajar ngawin kan. Oh iya. Nah, ini kan betina nih ya? Iya. Ini betina. Pejantannya? Yang tanda ketiak
Jauhan. Ada jalan tuh ya Pak, Mike. Ya. Ini sengaja 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kita pelihara untuk pembuahan pembesaran ya. Oh tadi pertanyaan Pak Kuwu gini, cara mempolinasi ya Pak Kuwu nih, kebetulan ada nih. Saya sengaja kemarin belum buang. Pak Aher sini. Nih, ada mekar nih. Pak Aher sini. Nah, contoh ini. Ini bunga jantan. Nah, ini bunga jantan. Nah, ciri bunga jantan itu nggak ada gelembung bawahnya. Nah, ini bunga betina. Nah, di bawahnya ada gelembung. Kata Pak Kuwu, bagaimana cara mengawinkan mempolinasi? Mempolinasi seperti ini Pak Kuwu. Kita buang kelopaknya, kan tuh tinggal putik sari dan benang sari kita ditempelin. Nah, tempelin sambil diputar dikit. Nah, waktunya tidak terbatas. Tidak terbatas. Mau sore, mau selama si bunga betinanya mekar, lagi mekar, kita masukin lagi. Nah, mungkin pertanyaan berikutnya, Pak Yana, idealnya berapa sih satu kali polinasi, satu bakal buah? Seidealnya kalau satu kekhawatiran gagal atau sudah terkena apa yang namanya putik sari benang sari, saya suka melakukan 2 sampai dengan 3 kali. Jadi contoh gini, itu kan barusan 2, ambil lagi 1, nah gitu. Nah, kita buang ininya. Itu jalunanya. Nah, jaluna bahasanya. Nah, tempelin. Nah, berarti udah 3 kali, udah selesai. Jadi ngambil jantannya dari ketiak. Dari lain pohon juga bisa. Bisa dari lain pohon. Nah, ini nanti setelah 3 hari sampai 4 hari itu ini busuk. Wajib harus ada penghulunya itu. Nah, seperti ini nih. Nih. Warnanya jadi kuning busuk. Ini sengaja nggak dikawinkan kan gitu. Ini sengaja nggak dikawinkan jadinya busuk. Mungkin itu, nah oh ini mah keunikan. Keajaiban teman. Jadi ternyata ini mah ada 2, saya nggak dibuang 1. Jadi menyatu. Pada saat pembesaran dia menyatu. Yang lain saya buang. Ada 2, ada 3, disisakan 1. Cuman yang ini nggak dibuang, nggak dibuang. Itu pada saat perkawinan saya kawinkan dua-duanya. Ini hanya untuk analisa saja lah ya. eksperimen ini. Ini hanya untuk analisa saja. Ini. Jadi bikin lagi yang aneh. Jadi kalau new top dalam hal pembuahan itu bisa mendorong terhadap pembesaran buah. Itu. Pemeliharaan Pak Kuwu kalau ada yang seperti ini juga terus dibuang gitu kan. Ya, terkecuali yang kita targetkan di kegiatan di hari ini mungkin udah. Ya, Oke. Closing statement. Para petani hortikultura terutama melon di seluruh Indonesia yang dari Purwokerto sama Banyumas dan juga dari Super 88, ada juga dari Majelis Muslim Businas Indonesia, ada juga dari Dinas Pertanian Kabupaten Ciamis. Praktisi hortikultura dan Kang Arif, atur nuhun pisan dari Dinas Pertanian dan Pak Kuwu, atur nuhun Pak Kuwu dan semua sahabatku semua yang bisa tidak saya seni, dan saya ucapkan mudah-mudahan semuanya menjadi amal buat kita semua, dan mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua, dan insya Allah kita akan terus mengagendakan acara-acara kita selanjutnya, dan insya Allah kita share juga kepada halayak ya, mudah-mudahan bisa menjadi kebermanfaatan. Terima kasih dari kami ya, saya pribadi Amir Mahmudin, yang mungkin banyak hal yang tidak berkenan di panjenengan semua selama acara ini saya kawal, dan terima kasih dari Agromakmur Sejahtera
Jazakallah khairan katsira. Dari Sinergi Pak Topo, terima kasih. Dari Super 88, terima kasih untuk supportnya. Mudah-mudahan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi